Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, bahkan selalu baru setiap waktu. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu memberkati, menjagai, melindungi setiap kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang kuat dan lantang. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, buat hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Mana yang belum semangat? Coba angkat tangannya supaya semangat. Iya. Luar biasa, senang sekali. Hari ini Sabtu 11 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian baca ayat ini pelan-pelan, direnungkan baik-baik, ya kan? Dibaca berulang-ulang. Pasti Bapak Ibu sekalian diberkati dengan 2 ayat firman Tuhan ini ya. Bapak Ibu sekalian, di Amerika ini saya seringkali pergi traveling dengan mengendarai mobil ya, dan ada jarak-jarak jauh yang saya tempuh. Saya pernah nih bawa mobil dari New York sini ke Kanada ya.
selama 14 hari saya itu traveling, Bapak Ibu sekalian ya. Pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu state ke state lain selama 14 hari setir mobil, Bapak Ibu sekalian ya. Dan karena ini perjalanan jauh, maka sebelum melakukan perjalanan jauh kami betul-betul mempersiapkan mobilnya itu ya, selain mempersiapkan stamina dan kesehatan. Sebab kenapa kami perlu mempersiapkan? Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ya, dan mobilnya akan mengalami apa, kami juga nggak tahu. Maka itu kami cek rodanya, bannya, anginnya, kemudian semuanya. Dan kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk perjalanan, itu kami sudah siapkan semuanya. Selain tentu dengan doa. Kami berharap yang terbaik itu selalu menyertai kami. Tapi Pak, kalau beriman menghendaki semua yang terbaik, kenapa kok persiapan seperti itu? Ya, persiapan itu dibutuhkan kalau sampai terjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan, kami sudah siap ya. Nah, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang 8 ini mau membawa setiap kita, orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, untuk supaya kita terus beriman kepada Tuhan, sehingga yang terbaik itu terus-menerus selalu datang dalam hidup kita. Tapi di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini juga berbicara kalau nanti sampai ada panas terik, kemudian ada tahun-tahun yang kering. Artinya, kalau ada hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kemudian terjadi. Nah, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu akan tetap diberkati. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Bayangkan, ya, di tengah-tengah tahun kering, di tengah-tengah panas terik, Indonesia hari ini sedang mengalami hal yang seperti itu ya. Kita mendengar petani-petani mulai mengeluh, wah ini kalau sampai terus-terusan begini kami bisa gagal panen. Semua hasil-hasil tidak akan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan, kalau sampai hal-hal yang buruk itu terjadi, ya akan terus menghasilkan buah. Bahkan ayat ini menegaskan daunnya tetap hijau, royo-royo, ya, nggak masuk akal. Tapi itulah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu perang Rusia dan Ukraina, ya kita berpikir karena ini perangnya negara besar, ya paling mungkin 2 minggu selesai atau paling lambat 1 bulan. Ternyata hari ini sudah 600 hari lebih perang itu nggak berhenti. Dan kemudian tiba-tiba sekarang ada, selain ada perang-perang lagi ya yang kita nggak terlalu diekspos di media Bapak Ibu sekalian, sekarang ada perang lagi antara Israel dengan Hamas ya di jalur Gaza. Kita juga nggak tahu Bapak Ibu sekalian ini perang akan berapa lama ya. Kita harapkan supaya perang ini segera selesai. Tapi kita lihat apa yang terjadi di Rusia, Ukraina itu memberi dampak loh Bapak Ibu sekalian ya. Dengan situasi keadaan dunia ini memberi dampak juga di dalam ekonomi, keuangan ya. Bahkan ini berdampak ke seluruh dunia. Belum lagi ditambah perang Israel dengan Hamas ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada dampak-dampak yang negatif yang dirasakan oleh seluruh dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada hari ini,
Tuhan itu mau setiap kita ya mengandalkan Tuhan. Ya, bersama saya ucapkan mengandalkan Tuhan. 2, 3, mengandalkan Tuhan. Pak, cara mengandalkan Tuhan itu bagaimana? Nah, cara mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu ini sudah ada di jalur yang benar, sudah ada di jalan yang benar. Saya tahu ya, Bapak Ibu sekalian sengaja meluangkan waktu, apalagi ini hari Sabtu, ya kan? Sengaja meluangkan waktu 1 jam untuk kita menyembah Tuhan dan kemudian berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Itu adalah salah satu bagian daripada mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan yang kedua, yaitu apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, ketika kita mulai melakukannya, mempraktekannya, maka itu akan membuat hidup kita makin kuat. Bahkan dikatakan kita ini seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air. Seperti juga yang ditulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, meluangkan waktu dengan sengaja untuk intim dengan Tuhan, selain berdoa, menaikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hukumnya wajib untuk melakukan firman Tuhan. Yesus sendiri menegaskan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita baik, percaya akan janji-janji Tuhan. Tapi kekristenan tidak cukup hanya percaya akan janji-janji Tuhan. Kekristenan itu juga harus seimbang, yaitu selain mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Maka itu saya senang sekali dengan lagu anak-anak muda hari ini yang bernama Senada dengan Sorga. Ya kan? Jadi kita ini harus senada dengan sorga. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun boleh terjadi di atas muka bumi ini. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini terjadi dialami oleh kita. Sebab Tuhan itu berfirman, Tuhan tidak pernah menyesal dengan apa yang difirmankannya, dan apa yang difirmankannya itu pasti dilaksanakan. Ya, dalam hal ini kita tidak boleh khawatir di tahun-tahun kering. Kita nggak boleh takut ketika terjadi krisis, ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Percayalah, kita akan terus dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Roma pasal 10 ayat yang ke-11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Setiap kita ini tidak akan pernah dipermalukan karena kita ini percaya kepada Tuhan, karena kita ini mengandalkan Tuhan. Ya, saya tidak akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dari kitab Yeremia pasal 17. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Tapi ayat itu bilang begini, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan rapuh. Bapak Ibu sekalian, gampang pecah, gampang jatuh, gampang rusak, dan hancur Bapak Ibu sekalian. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, ayo kita terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan please, jangan sampai ada di antara kita yang bermain dua kaki atau
kompromi. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan Yesus plus dukun, ya kan? Kemudian Yesus plus psychic, Yesus plus tukang ramal, Yesus plus suhu-suhu. Enggak, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab semua yang di luar Yesus itu adalah kuasa daripada si iblis yang sedang menyamar untuk menyesatkan kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis itu yang menyamar sebagai malaikat terang, dia datang ke dunia ini untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan keuangan kita, membinasakan keluarga kita, membinasakan kesehatan kita, membinasakan damai sejahtera yang ada pada kita. Maka itu, ayo Bapak Ibu sekalian kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ya, termasuk melayangkan mata sampai ke Gunung Kawi, ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jangan-jangan dari Gunung Kawi ini, ya kan? Pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari Gunung Kawi, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ayat ini luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur menjaga kita. Ya, kita akan terus berdoa untuk Israel, di mana pada tanggal 7 Oktober 2023, ya sudah sebulan lebih, itu diserang oleh Hamas waktu itu. Ternyata penjaganya bisa ditaklukkan oleh Hamas. Kita ini orang awam kurang tahu apa yang terjadi. Kok bisa seperti itu? Kita kan cuman bacanya di media, di berita-berita ya. Sesungguhnya apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi kembali kepada ayat ini. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu menjaga, melindungi kita, dan Dia tidak pernah tertidur. Dia nggak pernah terlelap. Ingat, kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah kepunyaannya. Kita adalah anaknya. Kita adalah kesayangan Tuhan. Jadi pasti kita dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, Yesus Tuhan itu ciami jempol luar biasa. Dan saya suka begini Bapak Ibu sekalian ya, nama Tuhan kita salah satunya adalah Yehova Nisi. Tuhan panji-panji kemenangan kita. Artinya sekuat apapun musuh yang akan menyerang kita, entah itu bentuknya krisis ekonomi, entah itu bentuknya intimidasi dari orang-orang, apapun bentuknya yang mungkin saya nggak bisa menggambarkan, percayalah, Yehova Nisi itu yang menjaga dan melindungi kita. Itu yang akan menaklukkan setiap musuh-musuh yang akan datang untuk menyerang dan menaklukkan kita. Ya, lihat sekarang Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya,
Banyak orang salah paham loh tentang Tuhan. Dia pikir Tuhan datang ke dunia ini untuk menghukum, mendisiplin anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita sedang salah, Tuhan itu nggak pernah kompromi dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Alkitab dengan jelas yang namanya dosa itu ada upahnya, dan upahnya adalah maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan tuh mengingatkan kita, Tuhan mendisiplin kita, tujuannya supaya kita bertobat. Ya kan? Tuhan datang ke dunia ini, kalau kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan tuh kepingin kita ini sebagai anak-anaknya hidupnya sejahtera. Ciamik atau ciamik Tuhan kita? Orang Surabaya bilang ini ciamik soro katanya ya. Bagus banget, Tuhan kita itu hebat luar biasa. Dia kepingin bukan hanya kita, tapi sampai anak cucu kita loh diberkati semuanya. Bahkan di sini juga berbicara tentang harta dan kekayaan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan, ya. Bahkan mereka tidak akan pernah kelaparan, anak cucunya tidak akan meminta roti. Nggak peduli sekali lagi tahun keringnya seperti apa, panas teriknya seperti apa, ya. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu sekalian kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya, sangat terbukti. Jadi sudah ada buktinya. Ada buktinya mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Tuhan itu satu-satunya sumber mujizat yang abadi, yang kekal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, di dalam Hagai, dalam kitab Hagai pasal kedua ayat 9 bilang gini, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk soal keuangan dan ekonomi. Selain tentang kehidupan kekal, keselamatan kekal, tentang kesehatan, tentang sejahtera, tentang pemulihan keluarga dan rumah tangga, Tuhan juga mau memberkati kita secara keuangan dan secara ekonomi, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang baik itu Tuhan yang mencintai kita. Mau agar supaya setiap kita mau merendahkan diri, membuka hati kita, dan dengan segala kerendahan hati, di dalam tuntunan Roh Kudus, kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meluangkan waktu dengan sengaja untuk intim dengan Tuhan, dan kemudian selain percaya akan janji-janji Tuhan, kita mulai terus mempraktekkan hidup mentaati firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita daunnya akan selalu menghijau dan terus berbuah. Tidak ada habis-habisnya. Amin. Mari kita berdoa. Materai siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, anugerai kami kepandaian, kecerdasan secara rohani, dan kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan, untuk kami terus percaya akan janji dan firman-Mu. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab pada hari ini,
kami mengameni terjadi dalam hidup setiap kami. Keluarga kami Tuhan pulihkan. Hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, Tuhan pulihkan. Kesehatan kami, Tuhan sembuhkan. Kami dianugerahi daya tahan tubuh yang baik, yang kuat, yang sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Pendeta Lukas Jonathan yang sedang sakit juga Tuhan sembuhkan. Bahkan kami juga diberkati Tuhan. Sampai kepada anak, cucu, keturunan-keturunan kami. Kami semua diberkati di dalam keuangan ekonomi kami masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hidupnya berkekurangan. Sehingga kami tidak perlu takut lagi di tahun-tahun kering. Kami tidak perlu takut lagi dengan apa yang terjadi gonjang-ganjing atas dunia ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.